Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jai Nuri, nomor absen 25. Ingin menyampaikan rancangan aksi perubahan dengan judul Peningkatan Pengelolaan Barang dengan hasil audit tanpa temuan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keamanan Barang atau ESI Kembar pada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Latar belakang, temuan audit eksternal, internal, mulai dari tahun 2016, 2018, 2020, beberapa masalah yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan barang atau aset belum optimal. Tujuan, ada 3. Tujuan pendek, meningkatkan pengelolaan barang pakai habis dengan hasil audit tanpa temuan melalui implementasi aplikasi ESI Kembar di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Indikator keberhasilannya apa? Pertama, penurunan selisih antara saldo fisik dan saldo buku dari sampel pemeriksaan BPK sejumlah 4 barang menjadi 0 barang. Yang kedua, persentase efisiensi penggunaan kertas sebagai alat bukti keluar masuk barang menjadi digital. Yang sebelumnya 100%, ditargetkan menjadi 0%. Yang ketiga, waktu penyampaian laporan saldo akhir stok yang sebelumnya kita keluarkan laporan ada 3 hari, akan diubah menjadi real time. Nah, manfaatnya, ada manfaat dari peserta, manfaat dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, dan manfaat buat puskesmas dan rumah sakit. Analisis permasalahan. Kondisi saat ini adalah masih adanya temuan hasil pemeriksaan auditor atas selisih stok barang. Kondisi yang diharapkan adalah tidak ada temuan pemeriksaan auditor atas selisih stok barang. Sebabnya apa? Yaitu ada sistem pencatatan pengelolaan barang belum cepat, tepat, dan akurat. Nah, ketika ini tidak disegera diatasi dan ditanggulangi permasalahannya, maka akan muncul akibat yang sangat besar buat kami. Yang pertama adalah dapat menimbulkan kerugian negara. Yang kedua, temuan hasil pemeriksaan auditor dari tahun ke tahun akan berulang. Yang ketiga, laporan mutasi barang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah informasi saldo akhir tidak bisa real time. Dari semua akibat yang ditimbulkan ini, muncullah gagasan perubahan, yaitu dengan membuat sistem informasi keamanan barang atau ESI Kembar. Strategi penyelesaian masalahnya bagaimana? Yang pertama, kita harus tahu jenis inovasinya. Jenis inovasinya adalah inovasi teknologi. Yang kedua, kita harus tahu kriteria inovasinya apa. Ada 5 substansi yang harus kita miliki. Yang pertama, dia harus mempunyai nilai tambah. Aplikasi ESI Kembar ini user friendly, saldo stok, real time. Yang ketiga, mencetak bukti secara elektronik. Yang keempat adalah mengetahui proses permintaannya. Dari dia minta sampai barang dikirim. Yang kedua, harus memiliki kebaruan. Apa kebaruannya? Aplikasi ini bisa diakses di Android, di web service, dan ada dashboard-nya. Kemudian juga beberapa kebaruannya adalah
Ya, sangat murah tentunya. Yang ketiga adalah bisa direplikasi. Apa yang bisa direplikasi? Tentu fiturnya yang sangat mudah diakses dan tampilannya juga bagus, terus kemudian juga kecepatannya eh, bisa diandalkan, juga tampilannya sederhana dengan kondisi yang simpel begini tentu bisa akan direplikasi oleh UKPD lain bagi yang ingin atau yang akan ditargetkan tujuannya yang akan datang. Kemudian harus punya sifat berkelanjutan. Apa sih berkelanjutan? Nah, dari esi kembar ini menggunakan aplikasi ini open source. Tentu orang bisa mengakses dan bisa dibawa kemana aja. Nah, yang kedua, yang pasti adalah harus bisa diintegrasikan di sistem lainnya. Bisa dikembangkan, digabungkan, diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Yang kelima adalah sesuai dengan nilai organisasi. Tentu ada integritas, ada kolaborasinya, ada akuntabel, ada inovasi, dan berkeadilan. Nah, ada yang ketiga, yaitu adopsi dan adaptasi dari studi lapangan. Kita ambil dari PT Unilever bahwa seluruh pengelolaan SDM di sana menggunakan digitalisasi. Nah, mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun. Nah, ketika dia juga melayani digitalisasi untuk stakeholder internal dan eksternal. Nah, dia ilmu yang ada di Unilever itu kita bisa ambil dalam pengelolaan barang. Ya, tipe inovasinya apa? Tipe inovasi ini kami menggunakan incremental. Apa sih artinya? Bahwa perubahan yang dilakukan adalah dari penyusunan kartu stoknya itu secara manual diubah menjadi berbasis internet dan Android. Nah, gambaran bisnis prosesnya bagaimana? Gambaran bisnis prosesnya adalah sebelumnya tidak ada permintaan barang, nah kita ciptakan dengan adanya permintaan barang. Nah, yang paling pokok adalah dari manual berpindah ke sistem informasi secara digital. Perbedaannya apa antara yang lama dengan yang baru? Dengan yang perubahan yang akan kita buat adalah ada 15 item ciri-cirinya dan semuanya ini bisa diakomodir dalam esi kembar. Ada tahapan kegiatannya, yaitu jangka pendeknya dari 0 sampai 2 bulan, meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada pengawasan dan pengendalian. Nah, perlu anggaran tentunya. Di tahun 2021 ini, karena DPA-nya tidak menganggarkan, kami anggarkan dengan anggaran tunjangan kinerja daerah sebesar 1 juta rupiah. Nah, pada tahap kedua, jangka panjangnya adalah kita luaskan ke suku dinas kesehatan beserta jajarannya. Nah, itu tahapannya ada 2 sampai 6 bulan. Kemudian jangka panjangnya adalah kita akan bangun dengan sistem barcode. Jadi barang-barang yang ada nanti kita buatkan barcode dan penandatanganannya secara digital. Proses ini nanti kita akan kembangkan pada proses jangka panjang. Tentu kami akan menggunakan anggaran. Nah, anggarannya itu dari DPA Sudinkes Jakarta Barat. Nah, pemanfaatan sumber daya organisasinya seperti apa? Kita akan bangun struktur tim efektifnya. Ada mentor, kemudian ke bawahnya didelegasikan kepada ketua tim, dan ada 3 pokja. Yang kedua, pemanfaatan peta stakeholder. Ini ada 3 unsur yang ada di dalam esi kembar ini. Ada promotorsnya adalah dia yang memiliki kepentingannya sangat tinggi dan pengaruhnya sangat tinggi. Tentu mulai dari dinas kesehatan, suku dinas kesehatan, pejabat strukturalnya, rumah sakit tipe J dan D, kemudian puskesmas kecamatan, puskesmas kelurahan, semuanya memiliki pengaruh yang besar dan juga punya kepentingan yang besar terkait dengan sistem ini. Nah, ada juga yang memiliki kepentingannya besar tetapi pengaruhnya kecil dalam sistem ini, yaitu BPAD, Badan
pengelola aset daerah. Terus yang berikutnya ada lagi, yaitu dia punya pengaruhnya besar, tapi kepentingannya juga kecil, yaitu dengan tenaga ahli. Nah, pemanfaatan sumber daya organisasi, bagaimana strategi mempengaruhi mereka, stakeholder itu? Ada 5 yang harus kita bangun. Adalah semuanya berbentuk komunikasi, diskusi, brainstorming, sehingga mereka tahu bahwa manfaat dari es kembar ini sangat mempengaruhi terhadap pengelolaan barang atau aset. Nah, dari sumber anggaran, tadi sebelumnya sudah kami sampaikan, nah ini adalah kode akun-akun yang disajikan dalam DPA. Nah, teknik pengendalian mutunya seperti apa? Kita mengambil 2 teknik. Secara tradisional, melalui pengamatan, inspeksi, observasi, personal observation. Kemudian teknik dari pengendalian modernnya adalah dengan menggunakan management information system. Nah, milestone-nya adalah ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka pendek. Kemudian identifikasi potensi kendala, risiko, dan strategi mengatasinya. Ini ada 6 yang semuanya kita butuhkan kolaborasi dengan stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Yang kesimpulannya adalah semuanya harus bersama-sama berkolaborasi mengatasi masalah yang akan ditimbulkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!